makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Gimana ya? Yang digantung terkutuk. Galatia 3 tadi? Iya. Lalu kenapa kau tanya lagi di mana ayatnya? Makanya baca dari atas, jangan Enggak dipenggal-penggal. ada, dari atas pun dari bawah tetap aja Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu makanya kau jawab. Itulah dihilangkannya hukum Taurat itu. Iya, terus kenapa Iyalah, kamu menyembah? jadi Kenapa kamu tumbalnya. menyembah? Kamu kan manusia. Gara-gara dia menebus. Kamu kan punya otak. Iya, Kenapa gara-gara kamu menebus menyembah? Kenapa kamu menyembah? Karena makhluk dia menebus umat manusia di dunia ini. Domba yang disembeli oleh orang-orang Yahudi juga menebus dosa mereka. Sapi lembu. Dosa mereka kan? Dosa Sapi mereka lembu kan? juga mereka persembahkan sebagai penebus dosa. Kenapa mereka tidak menyembah domba? Pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Dosa pribadi. Kenapa Itu mereka kan dosa tidak menyembah? pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Menyembah sapi yang menjadi penebus dosa mereka. Kok menyembah? Ya, karena tahu binatang. Namanya korban. Nah, karena tahu binatang. Nah, kenapa tidak menyembah Yesus? Kalian kenapa nggak menyembah kalian Kristus? berkurban sama sapi? Lah, kalian tahu Kristus itu Pada waktu manusia. hari kurban. Hah? Kenapa kalian menyembah? Aku tanya dulu. Kenapa kalian area kurban berkurban sapi? Coba lalu dulu. Kalian menuangkan sapi. Iya, itu perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti kalian menuangkan sapi. Kami tidak menuhankan korban. Sebagaimana Makanya aku bilang Yahudi tadi. tidak menuhankan korban, hanya Kristen yang menuhankan korban. Sama misalnya nih, Siapa yang menuangkan korban? ada orang mempersembahkan ayam hitam di sungai sebagai tumbal atau sebagai persembahan. Habis itu dia menyembah ayam hitam yang mereka sembeli itu. Itulah kalian. Kalian mempersembahkan Kristus di atas salib. Kalian menyembah korban hari salib. raya kurban mengkumpulkan sapi. Gimana ya jadi sama aku? Iya. Yesus itu korban kan? Mengkurbankan sapi, kambing. Orang Yahudi korbannya hewan. Sapi, orang kambing kalian Kristen korbannya kurbankan. manusia, Kristus Yesus. Orang Yahudi korbannya tidak disembah. Orang Kristen korbannya disembah. Kan lawak-lawak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ya, banyak faktor Bang Suma, banyak faktor. Banyak faktor, silakan. Ya, faktor apa misalnya saja? Misalnya pajak nih belum bayar. Enggak juga. Dari jenisnya kan sudah kelihatan tuh. Kalau hewan kan nggak mungkin lah dihormati. Kalau hewan ya. Kalau Yesus kan manusia. Kita menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian nih, kalau domba itu kan yang melakukan imam besar. Kalau Yesus sendiri sebagai imamnya, sebagai pelakunya. Kemudian kalau domba itu atau binatang itu misalnya betul menghapus dosa atau menutupi dosa, tapi sementara karena dilakukan berulang di tahun berikutnya. Di imamat kan begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, Yesus menghapus dosa secara kekal satu kali untuk selamanya. Itu sehingga kita orang Kristen menghormati Yesus sampai kepada puncak penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian efeknya, efeknya nih, kalau yang korban hewan, yaitu hanya simbolik sama sementara. Kalau yang perjanjian baru Yesus secara nyata dan kekal. Begitu. Kemudian dari misalnya kesadarannya, kalau hewan ini kan dia ya dipaksa. Dipaksa. Nah, sedangkan di perjanjian baru Yesus secara sadar dan rela. Kan di situ nyawaku kuberikan kan begitu di Yohanes itu. Kemudian kalau hewan itu kan ya mati saja sudah selesai. Tetapi kalau Yesus sendiri dalam perjanjian baru dikatakan atau diceritakan bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Begitu. Iya. Ya, banyak faktor lah. Iya. Bertahan dulu.
Nah, muncul pertanyaan, yang Anda narasikan barusan itu firman Tuhan atau apa? Persepsi itu. Oh, persepsi, kirain firman Tuhan. Nah, persepsi Anda ini bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Tidak. Jadi misalnya nih saya katakan bahwa sifatnya itu kekal dan selamanya. Satu kali hanya terjadi satu kali, kan betul, peristiwa penyaliban hanya terjadi satu kali. Kalau korban hewan kan berkali-kali. Itu firman Tuhan kah atau itu persepsi? Ya, itu persepsi pernyataan yang datang dari perjanjian baru yang kita tuh firman Tuhan. Itu persepsi Anda itu bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Oh, tidak, kan di perjanjian baru. Dalilnya katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1. Bukan, Pak, maksudnya Yesus yang dikatakan sebagai persembahan. Iya, kan perintahnya hewan ternak. Makanya saya bertanya, persepsi Anda mempersembahkan Yesus itu bertentangan tidak dengan perintah perjanjian lama Tuhan? Anda katakan tidak. Loh, di situ diterangkan, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila hendak mempersembahkan kurban, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sedangkan yang menjadi korban di Anda, makhluk terkutuk. Iya, saya tidak salah persepsi. Maksud saya, persepsi saya datang dari pemberitaan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang peristiwa Yesus yang wafat sebagai penebus, kemudian peristiwa kebangkitannya gitu loh. Jadi persepsi saya datang dari perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama? Ya kalau saya Kristen ya saya bilang enggak toh, Bang. Saya bilang tidak. Tidak. Kan itu sudah Imamat 18:21. Kalau misalnya jangan Yahudi ya kau pasti persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan manusia. Selain Tuhan yang mau menerima persembahan manusia hanya dewa Molok. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Yesus sendiri dalam pengakuannya kan, misalnya di peristiwanya salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, semua manusia kayak maksudnya gitu. Secara peristiwa, ya secara peristiwa begitu. Jadi kalau dikatakan kematian Yesus sebagai korban, kemudian muncul pertanyaan diserahkan kepada siapa, ya mungkin sama ya dengan hewan itu ya. Hewan itu kan diserahkan kepada Tuhan juga. Nah, artinya nyawa Yesus juga sama. Itu kepasrahan Yesus sebagai hamba, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Itu sama. Kami juga umat Islam itu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tapi bukan tumbal penembus dosa. Ini Yesus ini diprakarsai kemudian oleh konsep dosa ditebus dengan darah manusia, dengan nyawa manusia. Nah, konsep ini itu lahir dari mana? Sedangkan Tuhannya tak mau menerima kemudian korban penebus dosa dengan menggunakan nyawa manusia. Bahkan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak. Kenapa dibunuh? Ya itu karena hasutan kan. Pengaruh orang-orang yang menolak Yesus atau merasa terancam dengan keberadaannya. Oke. Berarti pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan atau memenuhi perintah Tuhan? Ya secara esensi itu kejahatan melanggar perintah Tuhan toh. Kan perintah Tuhan tidak boleh MBM. Berarti penyaliban itu melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Makanya saya mencoba untuk menggelitik teman-teman. Kenapa kalian rela menyembah makhluk yang digantung terkutuk? Sedangkan yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Dan yang disalibkan ini adalah
sosok yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Iya betul. Nah, berarti dia Yang ini siapa? tergantung Kristus yang Yesus. digantung ini terkutuk. Kenapa Kristen mau menyembah sosok yang terkutuk? Iya betul. Karena dia rela. Oh, rela pula. Kalau rela itu nggak mungkin dia dikejar tentara Romawi. Udah aja rela. Ya itu. Karena dia udah tahu. Iya, Karena dia nubuatan itu. makanya dia Udah tahu dia. mengeluarkan sumpah serapah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengumpat seperti itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Ngumpat apa? Dia mengumpat orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8 Ngumpat nomor di mana? 44 diawali nomor 37. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Coba kamu baca. Yohanes 8. Oke. Ada di sini. Nih, jelas Itu ada lah. pertanyaannya Yohanes Bang Jian. 8. Bang Jian itu pertanyaannya didengerin dulu. Kenapa orang Iya, Kristen malah mengakui Yesus sebagai Tuhan padahal dia dikatakan terkutuk? Ah, tuh. Itu loh maksudnya. Sedangkan Iya. pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti bebas dari kutuk. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Siapa? Siapa yang berani? Makanya gini Bang Juma. Kalau Iya. menurut katamu itu jangan ngeyel. Iya, Ngeyel itu enggak. namanya. Enggak Enggak. terima. Enggak. Enggak, itulah makanya Ya, nggak baca bisa lah. diskusi yang bagus. Nah, Yohanes 8 kau baca lah. Kan nggak bisa diskusi dengan bagus. Baca aja lah. Nggak ada moral kayak gitu. Kamu baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kita mau dengar. I- Baca. Iqra kitabah. Keturunan Abraham tidak berasal dari Allah Terus baca. sampai 44 aja. Kok 44 hari semua lah. Ini, Terserah. Tanggung-tanggung. Ya Bang gimana? Jian, aku nyambung ya. Iya, silakan. Jadi gini, memang betul ada beberapa ayat yang mengatakan terkutuk begitu ya. Jadi maksudnya di sini Iya. Yesus menjadi atau Yesus terkutuk atau menjadi kutuk itu secara esensinya memang betul peristiwa yang dialami itu, tapi kita mengaku itu bukan untuk merendahkan Yesus, justru untuk mengangkat atau meninggikan Yesus sendiri. Dengan jalan kutub. Iya, justru karena Yesus rela. Kenapa bisa Anda mengatakan itu meninggikan? Iya, karena balik lagi kita kan Dia berdasarkan mau sumber merendahkan Alkitab ya. diri. Justru karena rela menjadi kutuk, bahkan rela wafat, makanya orang Kristen Iya. merasa Yesus itu layak untuk disembah. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus rela itu kan Kristen yang muncul belakangan. Sedangkan Yesus Iya, yang mengalami huru-hara penangkapan justru mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 52:3, ketika mereka sudah sepakat untuk menangkap Yesus, Yesusnya menghindar dan tidak menampakkan diri lagi kepada orang-orang Yahudi. Dia ke padang Di Efraim. mana ya-nya? Yang belum waktunya itu. Belum waktunya gimana? Oh, yang belum waktunya. Yang Yesus bilang belum Kayaknya di waktunya. mana? Ngeyel. Admin turaja ngeyel admin Guronda. Ya, Belum kan waktunya gimana? Alkitab memang bilang Bukan, begitu. Ya, kalau dikatakan belum waktunya, Yesus sampaikan kepada mereka, sabar, tenang ye, belum waktunya, belum. Tapi kan tidak begitu. Itu persepsi Kristen aja untuk meloloskan kemudian si kutuk ini dituhankan. Untuk meloloskan, iblis kan menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Maka iblis kemudian mengangkat derajat si kutuk ini naik menjadi Tuhan untuk menyamai pencipta. Itu yang sedang kalian galakkan selama 2000 tahun. Bagaimana si kutuk ini bisa disembah oleh manusia?
dengan berbagai macam alibi, opini, dalih, kalian akan tetap kemudian menyembah si kutub ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dikutuk. Dia kalau mau menghapus dosa, cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Kenapa dia harus melepaskan kesuciannya lantas menjadi makhluk yang hina? Coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Annallahas sami. Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu dia tidak akan mungkin menjilat kemudian konsepnya sendiri bahwa dia itu maha suci. Kalau dia maha suci, mustahil jadi makhluk, apalagi makhluk terkutuk. Tetapi karena Maksudku saudara, Bang Juma, dia kan udah mati, bangkit kembali. Ya udah, itulah. yang bangkit kembali itu setan. Saudara, bangkit kembali Setan. itu, sabar. Bangkit Setan bangkit kembali itu iblis. Di mana Yesus Iblis dari mengatakan mana bangkit? ayatnya? Oke, Yohanes. Ayatnya. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 14 30 aja. 30. Yohanes 12:31, sorry. Yohanes 12 nomor 31. Iya. Yohanes 12:31. 31. Yes. 31. Yohanes 31. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Iya, perikopnya ada, Paman. Silakan kau baca itu perikopnya. Yesus memberitakan Lai. kematiannya. Kan gitu. Ya. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kau pergi memberitakannya kepada Andreas. Pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya kan? Ya kan. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Bangsa, Tetapi ya. jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan melayani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang engkau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka Hairil Anwar ini. terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, Kalau dan sampai aku akan memuliakannya lagi. Kok ribut kali? Orang banyak akan berdiri di situ
dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur, dan pula berkata, seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena suara telah hilang terdengar, bacaannya. Hilang bacaannya. melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, pertanyaannya, siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan. Pertanyaannya, siapa penguasa bumi? Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Siapa? 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 Dia nggak tahu kalau di mute. Terus itu. Ngejay. Kasih nah. Ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Siapa penguasa Bang bumi kemiut yang itu Bang kemiut. Oh kasih nah. Dibuka mic-nya Bang Jian. Nggak sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru nih Bunda, 4 akun kutu Bang semua. Aduh. Bang Suma, kembali ke kutuk yang tadi Bang Suma, biar nggak salah persepsi. Apa memang kalau di Kristen memang betul ya Yesus terkutuk ya. Jadi supaya lebih mudah digambarkan, kadang-kadang kita menggunakan analogi yang mungkin lebih mendekati kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dosa itu digambarkan dengan hutang. Kutuk itu semacam konsekuensi atau sitaan aset atau kebangkrutan lah. Jadi maksudnya Yesus terkutuk ya bisa dikatakan Yesus bangkrut atau konsekuensinya dialami oleh Yesus gitu. Yang harusnya dialami oleh yang punya hutang atau yang punya dosa, tapi dialami oleh Yesus. Dan itu sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk atau wujud daripada orang itu menerima anugerah itu adalah pertobatannya. Ketika sudah diberikan pelunas itu atau melunasi hutang dengan menjadi kutuk atau menerima kebangkrutan yang harus dimiliki oleh pemilik dosa atau pemilik hutang. Nah, kalau bukti dia menerima adalah pertobatan, artinya tidak lagi melakukan hutang-hutang yang lain atau dosa-dosa yang lain. Begitu. Udah pergi dia. Seibarat dosa kalian itu adalah hutang yang ada di pegadaian. Maka dosa itu tempatnya adanya di neraka. Orang yang ingin menebus utang kalian, orang itu harus ke pegadaian. Dia yang ingin menebus dosa kalian, dia harus ke neraka. Dan yang ke neraka itu hanya iblis. Nggak jelas. Kok nggak jelas pula? Dosa kalian ditebus, Kan utang ibarat kalian ditebus. tadi, Ketika utang ngerti Anda nggak? ditebus, maka orang itu ke pegadaian. Dan konsekuensi daripada utang, orang itu harus tercederai. Apa tercederainya? Terkuras rekeningnya, saldo rekeningnya. Kenapa? Dia harus kemudian melunasi utang Anda di pegadaian. Berkurang. Apakah itu disifati Tuhan? Bukankah Tuhan itu hanya sekedar berkata, dosamu telah kuampuni, selesai kasus.
Bahkan Tuhan bisa saja mengatakan neraka aku tutup, pegadaian aku hapuskan. Tidak ada pegadaian. Maka otomatis seluruh utang piutang yang ada di pegadaian itu hilang. Selesai bukan? Kalau dia penebus, dia harus menggunakan sendal, naik sepeda kumbang, jalan di tempat waterik, bertemu dengan security, masuk antrian untuk lunasi utang-utang kalian. Artinya apa? Dia yang terkutuk harus ke neraka, mengambil resiko penebusan tersebut. Lah, apakah disifati Tuhan? Perumpamaan bro admin. Apakah hal itu disifati oleh Tuhan? Bukankah 2 tawarik tadi yang saya bacakan Tuhan mendengarkan dari surga? Dan Yesus senantiasa mengajarkan apa? Bertobat, 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 bertobat. Iya kan? Lantas kenapa kemudian ada pengusungan, kemudian konsep Tuhan datang jadi daging, mati nebus dosa. Apa-apaan ini? Seakan-akan Anda menganggap Tuhan itu sepele. Tuhan itu hanya mengatakan kun, maka selesai. Bayangkan kata Yesus dalam Matius 21 nomor 31. Orang hanya percaya kepada perkataan Yohanes, pelacur, pesundal, kemudian dan juga pemungut cukai rentenir masuk lebih dulu ke dalam surga. Hanya gegara percaya perkataan. Kata Yesus. Loh kok ada Tuhan turun? Ayatnya. Matius 21 nomor 31 loh kau aman intimumu. Sudah aku bilang samamu. Oh tanya lagi ayatnya. Matius berapa? 21 nomor 31. Matius berapa? Wih, lo KPC setimu nama. Matius. Ya. Matius 21 sama lu. 21. Ayat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. 31 tante. 31. Jadi gitu. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu penebus, maka dia kudu harus ke pegadaian untuk menebus kemudian utang piutang yang ada di sana. Bukan itu jadi permasalahan, bukan. Apakah Tuhan tak sanggup kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Sanggup. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Di dalam Islam. Maksudku Bang Juma jangan mute aku. Iya, dengar dulu. Saya lagi menjelaskan. Didengarkan dulu kalau. Di dalam Islam. Dengar aku. Saudara, di dalam Islam. Pencipta langit dan bumi itu mendengarkan bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di Islam, ketika kemudian saya melakukan dosa, lalu kemudian saya beristighfar, dalam hati saya menyesal, ya Rabb, ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Dan ucapan saya itu menjadi sebab musabab saya benar-benar merasa bertobat dan bersalah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Niatannya tidak melakukan lagi. Maka Allah mengampuni dosaku. Sesederhana itu. Tidak seperti yang Anda pahami. Tuhan kudu turun ke bumi apalah segala macam. Kok kayak Krishna? Tidak seperti itu. Tuhan mendengar doa dari surga. Pertobatan itu dilihat dari kita. Kristen ini kurang bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kalau Islam sama ajaran Yahudi, sama ajaran Yesus, manusia akan dihukum, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 29. Berdasarkan perbuatan masing-masing. Top jer. Kalau kalian kagak, kalian tuh kayak penjahat. Kalian itu kayak perampok. Kenapa saya katakan kayak penjahat? Tengoklah penjahat itu. Memiliki kemudian sekutu-sekutu. Banyak kemudian murid-murid anggota-anggota yang menganakan pembunuhan, penyiksaan kemana-mana. Habis itu dia yang tertawa. Hahaha. Bos penjahat itu gitu. Bandar narkoba itu begitu. Dia yang tertawa, dia yang kaya raya. Orang-orang yang di bawah itu yang menjadi hancur. Ditangkaplah,
dipenjara, bahkan dibunuh. Dia yang di rumah enak-enak tertawa. Itulah kalian. Bahkan kalian itu lebih parah daripada sekedar perampok. Kenapa? Yang kalian perbudak Tuhan kalian. Kalian kemudian memahami Tuhan kalian mati terkutuk demi nafsu kebinatangan kalian itu. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Masakan kamu yang bersihna Tuhanmu yang harus menebusmu. Kalau dia mengatakan ya aku ampuni, ya dosamu aku ampuni, itu gak masalah. Ini kudu harus turun ke bumi jadi makhluk terhina, jadi makhluk terkutuk. Hai saudara, di mana kemanusiaan kalian? Kok Tuhan sehina itu kamu buat? Sedangkan yang saudara lantik Tuhan itu Kristus. Sedangkan tidak ada sejarah Tuhan itu bergelar Kristus. Tak ada sejarah. Yang bergelar Kristus itu iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24. Ini bahaya ini. Sabar. Ini bahaya kalau Anda tidak menyadari itu. Bahaya. Waspadalah kepada Kristus. Paulus menjual apa? Menjual Kristus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja. Kalian kalau tidak ditutup-tutupi oleh iblis otak kalian, saudara-saudaraku Kristen pasti sudah sampai kepada kebenaran. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen. Kita di situ, tapi saya katakan Kristen karena kami tidak terima. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya nih, serius nih pertanyaan. Ini pertanyaan yang serius. Serius saya bertanya. Tolong Anda jawab dengan serius. Pertanyaan saya. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku kepada Kristen? Kenapa harus ada Kristus yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, ya paman, bersunatlah. Apa kata kalian? Kenapa kalian itu tidak bersunat? Oh, sunat itu tradisi Yahudi. Oke? Kuduskan hari Sabat. Wow, Sabat itu hanya untuk Yahudi. Oke. Sembahlah Elohim, jangan kau sembah manusia. Oh kagak, Elohim itu adalah sebelum datang perjanjian baru. Oke. Kalau begitu, kesimpulan Anda berarti segala hukum, ketetapan dan perintah ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu milik kepunyaan Yahudi. Betul? Betul. Berarti kutuk terhadap Taurat, pelanggaran Taurat hanya berlaku kepada Yahudi. Contoh, ketika ada perintah, jangan engkau makan babi. Ini perintah kepada siapa anak-anak? Perintah kepada Yahudi. Ketika orang Kristen makan babi, berdosa enggak? Enggak. Kuduskan hari Sabat. Ini perintah untuk siapa? Yahudi. Ketika orang Kristen malah mengkuduskan Minggu, berdosa enggak? Enggak. Enggak. Sunatkan kulupmu. Ketika orang Kristen melanggar ini, berdosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena perintah, tuntunan, dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Lalu kenapa Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat? Apa hubungannya? Dari sini saja kalau saudara Kristen tidak mengikuti setan, Kristen akan paham. Makanya Al-Quran menceritakan dengan jelas, wa may ya'ashu an zikri rahman nukayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, dan Allah biarkan setan menjadi teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun.
Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ini kata Quran. Andai saja kalian tidak menutup diri, kalian akan paham. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ketika ada penebusan dari hukum Taurat, maka yang ditebus Bani Israel. Lalu kenapa Kristen? Apa hubungannya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Loh, sejak kapan? Kan dalilnya gini. Ulangan 27 nomor 26. Apa bunyinya? Terkutuk. Waduh, tombak. kena tombak kan ya Bang Syama. Biasa Tadi nunggu loh. banyak sales panci di bawah. Waduh, Kena tombak. ini ya. Kok gitu, ceramahnya kurang banyak. Sebentar, sabar, kita tunggu dulu. Sabar. Bang Suma akunnya banyak. Sampai puluhan. Bang Andi monitor Bang Andi. Saya Ya, sabar. Tapi masih ada Bang Juma terbayang-bayang di sini, gimana itu caranya tuh? Masih kelihatan di saya. Di reset lagi. Diturunkan aja. Bang Hendi diperbesar daya Bang Hendi. Oke, gua turunkan aja dulu. Nggak mau dia. Masih ada dia. Ganti mode di moderator nggak ada, Bang Andi. Ciutkan. Diapain? Diciutkan. Oh, oke. Tunggu tuh ya. Coba ya. Oke, udah ada, aman. Udah nggak ada. Naikkan lagi nanti. Siap. Oke, Standby. teman-teman, di tap layar. Saya juga kaget, kok ada peringatan di saya. Terus kemudian polo-polo semua yang ada di sini. Silakan, Bro Admin. Padahal Diatur nggak ada kembali lagi, hujatan diatur ya. ya. Nggak ada hujatan. Masih keben orang. Oke, guru udah muncul. sambil Siap. nunggu. Alhamdulillah. Hore, datang lagi. Lanjut. Bang Suma yang agak slow sedikit tuh biar. Ya. Jadi ketika ada perintah Jangan kemudian di dalam Taurat, maka perintah itu nggak berlaku kepada Kristen. Contoh, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud di sini siapa? Bani Israel kan? Nah, artinya yang dikutuk ketika melanggar hukum Taurat ya Bani Israel. Orang Indonesia ketika ada perintah dalam hukum Taurat tidak dijalankan, tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa Kristen yang merasa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Waduh, dengan jalan menjadi kutuk. Waduh, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuk. Orang ini terkutuk. Si Kristus ini terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Apa alasannya? Karena hukum Taurat membebaskan orang-orang dari hukum Taurat. Orang-orang yang mana yang dibebaskan dari hukum Taurat? Orang Kristen. Apa hubungannya? Loh, hukum Taurat tidak mengikat Kristen kok. Kristen mau makan babi, terserah. Mereka bukan penganut hukum Taurat. Kalau yang memegang hukum Taurat makan babi berdosa. Kristen makan babi berdosa nggak? Enggak. Karena mereka bukan penganut Taurat. Lantas untuk apa Yesus mati, Kristus mati? Dari hukum Taurat untuk Kristen, apa hubungannya? Kristus mati atau Kristus tidak mati, tetap saja Taurat itu tidak berlaku untuk Kristen.
Jadi ini murni hanya akal-akalan iblis saja. Akal-akalan iblis. Kalau kau mengikuti aku, ya, kamu selamat dan kamu tidak perlu menjalankan Taurat. Lah, emang Taurat itu kapan berlangsung dan berguna untuk saya? Berlaku untuk saya kapan? Gak pernah kan? Iya, terus ngapain kau sibuk-sibuk mati? Kamu halal makan babi loh. Memang pengharaman babi itu untuk saya. Itu kan hanya untuk Yahudi. Terus ngapain lu sibuk-sibuk mati untukku? Ini rekayasa aja. Karena mustahil pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia, para pendosa, dengan menggunakan manusia lain. Itu mustahil. Yang ada adalah iblis menginginkan menjual nama Yesus agar dituhankan. Dan itu berhasil. Makanya Yesus mewanti-wanti pengikutnya. Waspada lu kepada dia yang datang mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menjadi bahan tipuan. Agar dia dianggap Tuhan. Terbukti hari ini kan. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia bangkit dari kubur. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia membangkitkan orang. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia maha kuasa dan seterusnya, bla bla bla, segala macam. Segala macam tete bengek diberikan kepada Kristus yang kalian sembah itu. Padahal Yesus sendiri ketika datang, dia hanya mengatakan dirinya Rasul Tuhan. Adapun mukjizat yang dilakukan, baca yuk Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang menjadi perantara, melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Berarti kekuasaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan dia yang melakukan. Yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya melalui perantaraan dia, karena dia adalah utusannya. Datang Kristen menganggap wakil Tuhan, utusan Tuhan ini sebagai Tuhan. Tadi saudara Bro Admin dengan PD-nya, kami mengangkat derajatnya, meninggikannya menjadi Tuhan. Alamak, Tuhan itu cuma satu, Bang. Mau sekuat apapun kalian mengusung Kristus ini menjadi Tuhan, bukan menjadi benar. Justru menjadi salah. Karena Anda telah melantik makhluk terkutuk setara dengan yang maha suci lagi maha tinggi. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis yang tepuk tangan ketika Anda melantiknya sehakikat, sepadan, setara dengan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya Bang Suma. Ya gini, kita kan orang Kristen, kitab sucinya yang dipakai kan memang perjanjian baru ya. Mungkin kalau kita menggunakan ukuran Al-Quran ya sudah pasti perjanjian baru ini salah kaprah. Kan begitu. Jadi ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Konsepnya tentang penebusan dosa Yesus menjadi terkutuk itu memang esensi atau inti ajaran yang benar-benar disampaikan, diberitakan melalui perjanjian baru. Dan cara orang Kristen menerima pemahaman ini ya sebenarnya sama dengan tadi analogi yang dibuat. Misalnya dosa ini adalah utang. Atau mungkin misalnya saja, ini misalnya jenengan punya hutang. Ada orang yang membantu jenengan melunasi hutang misalnya. Otomatis saya menghormati orang yang membantu saya. Kan itu sudah manusiawi sekali ya. Maksudnya mudah dipahami begitu. Yang hutang saja penghormatannya kita merasa benar-benar terbantu, tertolong. Apalagi ini konteksnya tentang kehidupan yang diberitakan melalui perjanjian baru. Sebagai orang Kristen mau nggak mau percaya apa yang ditulis di perjanjian baru. Sehingga ketika perjanjian baru memberitakan Yesus menjadi penebus untuk nyawa kita, yang seharusnya nyawa kita yang menjadi menerima akibatnya justru digantikan oleh Yesus. Makanya prinsipnya orang Kristen, karena kasih itu diberikan melalui anaknya, melalui Yesus, sehingga kita mengakui Yesus sebagai atau menghormati Yesus bahkan sampai penghormatan tertinggi. Itu sejalan dengan apa yang
diperintahkan oleh Yesus sendiri. Misalnya nih, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi penghormatan orang Kristen kepada Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi. Orang Kristen atau entah Katolik atau apapun itu menghormati Bapa sebagai Tuhan Sang Pencipta. Begitu juga dengan Yesus, karena disuruh sama, menghormatinya dengan ukuran yang sama. Dan lebih lagi tentang ini ya, masalah penebusan. Jadi ada lagi hal-hal lain yang juga ikut andil dalam pengaruhnya kenapa orang Kristen benar-benar meninggikan Yesus. Dari segala macam klaim-klaimnya sampai kepada peristiwa perjamuan kudus, kan Yesus sendiri yang bilang di dalam Matius 26 itu, waktu perjamuan kudus secara simbolik dia mengangkat piala berisi anggur. Kemudian dia bilang, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengajaran pengampunan dosa betul sekali itu adalah pemberitaan yang ada di dalam perjanjian baru, dan itu adalah intisari dari pengajaran Alkitab. Dan bentuk atau wujud kita menerima pengajaran itu adalah mengikuti perintah Yesus sendiri. Misalnya dalam hal penghormatan tadi. Kemudian dalam hal yang lain, perintah baru tentang kasih. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Maksudnya seperti Yesus telah mengasihi dunia. Atau orang Kristen lah, anggaplah begitu. Jadi memang kita berangkat dari konsep yang diberitakan oleh Alkitab, sehingga kita merasa perlu dan layak menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan, terlepas dari dogmanya apa yang mau dipakai ya, entah Trinitas, Tritunggal begitu. Jadi memang berbeda antara Kristen dengan Islam. Dari sumbernya juga kan sudah berbeda. Dan itu saya rasa ya memang nggak bisa di ini lagi ya, memang seperti itu. Mau dikatakan Yesus terkutuk betul. Tetapi kita justru karena Yesus mau rela dikutuk sehingga kita meninggikan dia gitu. Begitu saja, silakan Bang Cian. Oke, berarti kesimpulannya saudara Bro Admin ini menyembah makhluk terkutuk kan? Iya, kita meninggikan Yesus yang terkutuk. Oke, udah selesai. Silakan aja. Jadi kesimpulannya ya Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk ini. Nah sekarang kalau di Islam itu enggak seperti itu. Memang sumber kita berbeda memang. Kalau di Islam dosa. Solusinya hanya bertobat. Bagaimana solusi dosa menurut Yesus? Tobat. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuh. Sekarang implementasi dalam kehidupan. Yesus datang menebus dosa. Iming-iming dosa waris. Artinya Yesus datang melepaskan kutuk dosa waris. Ini kalau kita bedah secara ilmiah, maka submateri kita menghantarkan pada referensi Bible dan juga Al-Quran tentunya. Kalau Al-Quran jelas anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Gak perlu ada penebus dosa. Gak perlu. Fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah khilaf, Adam bertobat. Tobatnya diterima. Tidak ada dosa waris.
Kasih. Ini baru ajaran kasih. Kemudian di Islam perintahnya itu selalu bertaubat. Yesus mengajarkan demikian halnya, bertaubat. Dua, kemudian ajaran ini kontraks. Pertobatan untuk mensucikan diri. Pertobatan. Salah satu pertobatan adalah dengan berkurban. Ada idul kurban. Yesus mengajarkan kurban. Matius 8 nomor 4. Nah, kemudian yang terjadi hari ini, saudara Kristen mengaku Yesus menjadi kutuk. Kristus menjadi kutuk. Kalau demikian, berarti yang dilepaskan dari kutuk harus ada. Yesus menjadi kutuk karena melepaskan kutuk. Adam tidak ada dalilnya dikutuk. Yang ada dalilnya dikutuk itu iblis, Kejadian 3. Berarti dengan kata lain, Kristus telah menebus kemudian iblis dari kutuk Tuhan. Kok bisa Bang Suma? Buktikan aja. Kutuk kepada bumi. Kutuk kepada iblis. Engkau akan bermusuhan keturunanmu dan keturunannya. Pertanyaan saya, apakah manusia masih susah payah mencari nafkah? Masih. Apakah perempuan masih susah payah melahirkan? Masih. Apakah iblis dan manusia hari ini masih bermusuhan? Masih. Lalu, apa yang ditebus? Hayalan. Hayalan yang ditebus. Pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pengakuan dari saudara kita Kristen, penebusan itu terjadi hanya sekali. Setelahnya nggak ada lagi. Lalu kalau Kristen bertobat, bersalah, berdosa, setelah penyaliban, misalnya ada yang membunuh sesama Kristen, solusinya apa? Bertobat. Bedanya dengan Islam? Ya nggak ada. Berarti penyaliban itu penebus dosa hanya akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Kenapa? Setelah penyaliban, Kristen melakukan dosa, diperintahkan juga bertobat. Harusnya kalau konsep pagan ini betul, begitu Yesus kemudian mati terkutuk di atas salib, maka manusia berubah menjadi robot. Tak ada lagi nafsu. Kenapa? Udah dicabut. Tidak tahu lagi baik dan buruk. Kenapa? Kembali kepada settingan awal. Ketika Adam di surga tidak tahu baik dan buruk. Faktanya, manusia semakin licik-picik. Bahkan manusia makhluk terkutuk pun saking liciknya dianggap Tuhan. Coba, dari mana konsep ini muncul? Disalib demi dosa-dosa kita, agar kutuk dosa waris hilang. Kalau kutuk dosa waris hilang, Roma 5 nomor 12 Anda coba baca dengan cermat. Oleh karena satu orang, Adam, menjalarkan dosa sampai ke bumi, ke anak keturunannya. Artinya, ketika seibarat aliran listrik dosa itu, maka begitu Yesus disalibkan di atas, kemudian di atas salib, digantung di atas salib, maka seketika seluruh dunia mati PLN. Kenapa? Kutuk dicabut dari bumi. Kenapa bisa? Sang penebus kutuk sudah mati melepaskan nyawa dan juga dagingnya di atas salib. Faktanya, realnya, fenomena yang ada, justru yang paling banyak bermaksiat adalah Kristen. Penyakit AIDS itu pelopornya adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Kristen. Coba, pelaku penyakit kelamin itu mayoritas Liteng. Narkobeng mayoritas penduduk Aliteng. Sesama negara Eliteng. Mana kutuk itu yang sudah ditebus? Mana? Baik dan jahat itu mana? Tak ada.
ketika kemudian seorang membunuh sesamanya Kristen atau membunuh orang lain, berdosa enggak? Berdosa, Cak Ayu. Lalu solusinya, bangkitkan Yesus dari kubur, salib ulang. Gagal penyaliban. Kenapa? Anak Adam masih ketularan dosa, masih melakukan dosa, masih bermusuhan dengan iblis. Manusia tanpa iblis, manusia itu hidup seperti malaikat. Tapi karena masih bermusuhan sampai hari ini, ia masih melakukan dosa. Tapi katanya udah ditebus. Itu bullshit. Itu hanya keinginan rekayasa iblis agar dia, iblis, dituhankan separuh dari keturunan Adam. Apa tujuannya salib itu? Apa coba? Aku menerima Yesus, dengan darahmu dosaku udah diampuni. Iya, kamu di gereja oke, meneteskan air mata. Selangkah kau dari gereja, seluruh kemaksiatan kau lakukan. Mana dosa itu? Mana dari darah Yesus? Inilah darahku, makanlah dagingku. Apa itu? Tak ada gunanya. Wong, justru pastor pendeta yang cenderung kita lihat bermaksiat. Lalu mana penebusan itu? Darah Yesus, mana darah Yesus? Mana? Gak ada fungsinya. Gak ada fungsinya. Kalau sabar, kalau kebenaran itu betul-betul ada, gereja tidak perlu ditutup toh. Buktinya yang dibuka hanya masjid. Orang dari Timur Leste singgah ke Makassar, mau ke gereja, mau berdoa di sana, gereja ditutup. Masuk ke pelatarannya ditanya, lu mau apa di sini? Lu mencuri ya? Ditanya, dicurigai. Mana keselamatan itu? Ke rumah ibadahnya aja susah. Kalau di masjid, jam berapapun kamu datang, hari apapun kau datang, dari kampung manapun engkau datang, dari ormas manapun engkau, selama engkau muslim, masjid semuanya adalah rumahmu. Itu baru ajaran keselamatan, membuka kepada semua orang untuk datang menghadap kepada Tuhannya. Gereja, manalah pagarnya tinggi-tinggi, pengamanannya sangat ketat, masuk di sana kayak teroris kita. Coba, mana ajaran keselamatan? Yang ada ketakutan. Mana? Harusnya kalau konsep penebusan dosa itu betul, maka Kristen tidak perlu was-was, Kristen tidak usah takut. Kenapa? Saat tak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi penyakit. Kenapa? Karena tanah tidak dikutuk lagi. Wanita-wanita melahirkan setiap hari kalau perlu 6-7 anaknya. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi kesakitan. Tapi faktanya bullshit itu semua. Silakan. Ya Bang Suma, waduh panjang juga ya. Tapi pada dasarnya gini, oke lah, memang penebusan itu bagaimana terhadap orang Kristen misalnya ya, sudah menjadi Kristen, sudah percaya Kristus tapi tetap berbuat dosa. Bang Suma kan tadi kurang lebih menyampaikan hal itu. Artinya penebusan tidak berguna. Ya bukan tidak berguna, penebusan secara pengajaran itu atau secara Alkitab Perjanjian Baru ya, itu terjadi hanya satu kali. Kasih karunia diberikan satu kali. Tentang pertobatan sebagai wujud kita atau orang percaya yang menerima kasih karunia itu memang tidak terjadi secara instan, dan itu memang bertumbuh dan membutuhkan proses. Jadi pertobatan sejati itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Sama seperti Petrus ya. Petrus kan juga pernah menyangkal Yesus bahkan 3 kali. Tetapi itu pun tetap diampuni dan malah menjadi semakin mengenal, semakin percaya kepada Yesus begitu. Jadi memang pertobatan tidak terjadi secara instan, dan itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Karena itu kan melibatkan perasaannya orang. Sehingga untuk benar-benar menjadikan Yesus sebagai teladan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus,
mempercayai apa perkataan Yesus dalam perjanjian baru dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, misalnya pengajaran tentang kasih, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat atau memusuhi, itu sesuatu yang butuh perjuangan. Atau berbuat baik dan tidak melakukan dosa lagi, itu sesuatu tindakan pertobatan yang tidak mudah, dan pertobatan yang sejati memang butuh waktu dan benar-benar konsisten, maksudnya sesuailah dengan apa yang dikatakan. Sekarang kembali dengan klaimnya Yesus tentang memberikan nyawa. Memang banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan Yesus memberikan nyawanya, memberikan dirinya sebagai penebusan. Bahkan Yesus mengaku sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu di dalam Yohanes kan ada. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi memang ya mau nggak mau, memang Yesus itu diceritakan Alkitab wafat dan bahkan ditegaskan oleh Paulus menjadi terkutuk. Jadi ya memang begitu nasibnya atau yang dialami oleh Yesus sendiri. Tapi itu sekali lagi ada pesan yang lain, dan tujuan itu di mata dunia itu adalah perbuatan yang hina, tetapi di mata Tuhan dibalikan kepada orang percaya sebagai perbuatan yang ajaib atau karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mungkin sedikit pemahaman yang berbeda dengan yang tadi disampaikan sama Bang Suma tentang penebusan ini. Nah, saya bertanya saja Bang Suma supaya kita ada dua arah ya. Memang betul kita ada ajaran tentang penebusan atau penggantian, sehingga yang harusnya kita yang menerima upah dosa adalah maut, kita yang harusnya mati kekal, justru Yesuslah yang menerima maut itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam Islam kan juga ada yang dikatakan bahwa sama atau tokoh yang sama antara Yesus, yaitu Nabi Isa. Tetapi dikatakan Nabi Isa ini tidak wafat, tidak mengalami peristiwa penyaliban atau wafat. Nah, pertanyaan saya, ada beberapa cerita mengatakan tidak wafat karena digantikan. Saya fokus ke informasi yang digantikannya. Dari sisi penggantian ini, kenapa justru digantikan dengan orang lain, entah itu penggantinya orang jahat atau orang benar, apapun itu, kenapa justru digantikan? Karena yang kita tahu ya, misal nih, kalau dianalogikan ke dalam konsep utang, misalnya saya punya utang, terus tetangga saya yang melunasi utang saya, otomatis saya menghormati tetangga saya, bahkan saya menghormati sampai setinggi-tingginya, karena hutang itu mungkin bisa merenggut nyawa saya, misalnya loh. Tetapi justru yang membayar hutang ini ternyata digantikan dengan orang lain, atau entah ceritanya bagaimana, atau tidak jadi membayar hutang, malah orang lain yang dipaksa. Atau mungkin tetangga saya ini ternyata ngambil dari orang lain terus dikasihkan untuk membayar hutang. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana, kenapa justru malah orang lain yang dijadikan pengganti oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Isa? Silakan. Oke, baik. Masya Allah, pertanyaan yang baik. Jadi gini saudara, Al-Quran diwahyukan bukan mengatur keadaan yang ada. Bukan Al-Quran yang men-setting keadaan. Catat itu dulu. Jadi alur ceritanya harus didudukkan pada kerangka yang betul. Yahudi, Kristen, Islam. Bukan Al-Quran yang kemudian menjadi pokok aturan main. Tidak. Yang terjadi pelakunya adalah Yudaism. Jadi Al-Quran meluruskan sejarah, bukan Al-Quran mengatur sejarah. Itu dulu. Mari kita lihat. Ketika
ketika dikatakan Al-Quran wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam, kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Nah, berarti ada yang mau diluruskan. Apa yang hendak diluruskan oleh Al-Quran? Ucapan, kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati terhadap Nabi Tuhan yang diisukan mati terkutuk di atas salib. Itu dulu. Jadi Al-Quran menjelaskan dengan meluruskan sejarah, bukan mengatur sejarah. Mari saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau Anda melihat Yohanes 11 di sana 45, jelas sekali apa yang terjadi itu kebencian orang-orang Yahudi terhadap Yesus, bukan karena dosa. Saya ulang, penyaliban terjadi karena cemburu sosial politik orang Yahudi terhadap Yesus. Kalau yang menjadi tolak ukurnya dosa waris, Al-Quran jelas keliru. Harus Yesus, karena dosa mau ditebus. Kalau itu yang mendasari kematian Yesus. Tapi bukan, kawan. Yang mendasari kematian, yang mendasari terjadinya penyaliban bukan dosa. Yang mendasari terjadinya penyaliban adalah kebencian, keangkaramurkaan Bani Israel kepada manusia suci yang kami sebut Isa dan kalian menyebutnya Yesus. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang pergi setelah itu kepada orang Farisi, menceritakan kepada orang Farisi apa yang Yesus telah perbuat berupa kesaktian, mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak berhenti sampai situ. Mereka orang Farisi dan imam-imam ini memanggil pula mahkamah agama untuk berkumpul. Lalu setelah mereka berkumpul, muncul perbincangan. Salah satu perbincangannya adalah apakah yang harus imam kepala mahkamah agama, lalu orang Yahudi dan orang Farisi lakukan melihat Yesus yang begitu banyak melakukan mukjizat. Mereka menjadikan perbincangan yang sangat-sangat hot saat itu. Apabila Yesus dibiarkan, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel. Jadi simpan dulu konsep pagan Anda nebus dosa. Simpan dulu, bungkus dulu itu. Bungkus, jangan Anda bawa dulu. Jangan Anda campur adukkan dengan kronologi kejadian di lapangan. Konsep Anda bungkus dulu, kembalikan dulu ke Roma. Jangan Anda bawa dulu. Ini adalah kerangka awal. Bagaimana kemudian orang Yahudi melatar belakangi kebenciannya karena faktor sosial, ekonomi, politik. Kristen tak ada hubungannya. Kristen nongol nanti belakangan. Kristen itu hanya penumpang gelap, seibarat kapal loncat lewat kapal tanpa beli tiket. Ini kejadian pada TKP yang ada. Sejarah yang membalut kejadian salib itu, wa makaru wa makarallah. Makar yang mereka buat demi untuk memuaskan kecintaannya kepada dunia, orang-orang Yahudi. Kalau Yesus kita tidak bunuh, kalau Yesus kita biarkan, maka Yesus akan menyebabkan orang-orang semakin
banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa penguasa kala itu yang menguasai separuh penduduk bumi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Kondisi genting, tegang semuanya. Imam kepala tegang, mahkamah agama tegang, orang-orang Yahudi tegang, orang Farisi panik sepanik-paniknya. Kenapa? Lahir satu orang pembangkang bernama Yesus, mau dibunuh tetapi hebat, mau dihilangkan tetapi sakti. Bayangkan dia bisa berjalan di atas air, Pak. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ini siapa orang ini? Kalau kita biarkan saja dia seperti ini, maka orang akan semakin percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin berkurang orang bayar pajak. Semakin minim pajak upeti kepada Roma, maka Roma akan datang merampas negara kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka berundinglah imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Sayangnya pendeta pastor Keblamat tidak diundang untuk rapat pada saat itu. Pendeta pastor belum lahir. Pendeta pastor, para penikmat perpuluhan belum lahir. Orang-orang yang akan menjadi kemudian dasar pijakan penyaliban sebagai jualan nebus dosa untuk mengumpul perpuluhan itu belum lahir. Keturunan iblis belum keluar, kata Yesus. Maka apa yang dilakukan mereka? Mereka sepakat. Apa kata imam kepala? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Kayafas bernubuat. Jadi kalau Kristen pingin kali ada nubuat untuk Yesus, jangan lari ke kitabnya Yahudi. Ambil aja kitab ente sendiri yang lolos kanon. Yohanes menuliskan imam kepala bernama Kayafas tahun itu juga bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Yesus harus mati untuk Bani Israel. Yesus tahun ini harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Ada penebusan dosa? Ada? Yesus harus mati tahun ini juga untuk menebus dosa waris. Yesus harus mati tahun itu juga menjadi kutuk untuk dosa waris. Yesus harus mati untuk menyelamatkan kaliteng-aliteng dari dosa-dosa mereka. Itu tak ada, Cahayu. Maka Al-Quran datang, wa kaulihim, kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang salah konsep. Hari itu juga kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kalau Yesus tidak kita bunuh, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah Roma. Data di 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi pembunuhan? Dosa waris. Apa yang melatar belakangi? Kutukan dosa di Gan Eden. Bullshit. Penipu kalian. Pembohong kalian. 2000 tahun kalian mengentaskan kebodohan di atas bumi ini. Dengan menjual salib kepada orang-orang yang tidak pernah belajar Bible. Sedangkan Bible sendiri menorehkan dasar pijakan pembunuhan terhadap Yesus itu murni karena faktor politik. Al-Quran datang mengurai kebenaran itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Aku hukum mereka karena ucapan mereka. Karena mereka mengatakan yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka ingin membunuh? Mereka mengatakan yang kami bunuh agar supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa kami adalah Yesus.
Yang kami bunuh supaya bangsa kami ini terbebas dari penjajahan Romawi adalah Yesus. Itu yang dijawab oleh Allah itu. Kalau yang dijawab oleh Allah Kristen, Al-Maidah ayat 116, 117. Itu dibahas Kristen. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu baru bahas Kristen. Kalau bahas penyaliban, bahas Yahudi. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang kemudian mengangkat Kristus menjadi Tuhan demi dosa waris. Padahal penyaliban bukan karena dosa waris. Penyaliban karena faktor ekonomi. Mulai hari itu, Yesus tidak lagi tampil di depan umum, melainkan Yesus berangkat ke sebuah daerah dekat padang gurun bernama Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya, sembunyi dari penangkapan Yahudi dan Romawi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 1 abad, 2 abad, 3 abad muncul konsep pagan. Yesus mati untuk dosa waris. Naka-naka belam maka itu tak ada. Yesus ingin dibunuh karena faktor ekonomi, politik, cahayu. Makanya ketika mereka ingin membunuh Yesus karena unsur politik, karena unsur kemudian ekonomi, Allah menyelamatkan nabinya. Makanya di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus dan Yesus bersembunyi, mereka kemudian menemui seorang pengkhianat bernama Yudas supaya menemukan Yesus agar Yesus dibunuh untuk menyelamatkan mereka dari tekanan Roma, bukan dari dosa waris. Cahayu itu karangan paganisme, sabar. Jadi Amsal 21 nomor 18 ini kata Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 nomor 44 harus terjadi seluruhnya apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Itu kata Yesus. Saya ulang, kata Yesus, harus terjadi apa yang telah dituliskan tentang aku di kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Apa yang tertulis tentang aku di Amsal? Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti Yesus orang jujur. Jadi kalau orang keblamats tidak akan pernah bisa paham data dalam Bible. Itu yang Anda tanya tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran melakukan penggantian? Karena orang Yahudi ingin membunuhnya karena mereka sepakat membunuh orang yang melakukan mukjizat demi untuk keangkara murkaan dan keserakahan duniawi. Bukan karena dosa waris, cahayu. Kristen itu penumpang gelap yang bikin cerita sendiri yang tak ada pangkal ujungnya kepada pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkan diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Hewan ternak, bukan manusia apalagi Tuhan. Demikian saudara, maaf kepanjangan, silakan. Ya, oke Bang Suma, saya respon sedikit. Ya betul sih, memang itu peristiwa kejahatan ya. Apa yang terjadi kepada Yesus itu peristiwa kejahatan. Memben sesama saja sudah jahat, apalagi memben anak Tuhan, kan begitu ya. Sudah jahatnya luar biasa itu. Betul sekali, itu peristiwa kejahatan. Tetapi kenapa orang Kristen kemudian masih tetap percaya dan itu benar-benar terjadi? Karena di Alkitab sendiri memang Tuhan itu punya polanya sendiri ya. Jadi ada pola yang sering dilakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia merencanakan kejahatan, tapi Tuhan itu mengubahnya jadi kebaikan. Termasuk apa yang terjadi sama Kristus. Manusia betul rencananya adalah rencana jahat.
Tetapi Tuhan sendirilah yang mengubahnya sebagai berkat atau anugerah. Dengan pemberitaan yang ada di Perjanjian Baru sebagai penebusan dosa, itu bukan dari perjanjian ini ya. Maksudnya di Perjanjian Baru berdasarkan klaimnya Yesus sendiri, bahwa memang dia harus menyerahkan nyawanya, harus menderita, wafat, dan bangkit. Itu berdasarkan klaimnya sendiri. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa mengubah yang direncanakan jahat oleh manusia itu menjadi sesuatu yang baik, bahkan berkat. Sebelum Yesus kan juga sudah ada kisah yang sama. Misalnya Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan memimpin Yusuf, dan Yusuf justru jadi penyelamat bagi waktu itu dari kelaparan ya Yusuf ya. Di kisah di Kejadian itu saya nggak begitu hafal, cuman ada peristiwa dengan pola yang sama. Yusuf itu dijahati sama saudaranya, dijual, tetapi Tuhan malah memimpin Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa yang waktu itu kelaparan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sendiri bisa mengubah. Itu ada kalau nggak salah di Kejadian ya, saya bacakan ayatnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah itu, sehingga apa yang harus dialami Yesus tentang penyaliban atau tentang penderitaannya yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Yesus sendiri. Anak manusia harus mati. Aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Kemudian gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Berdasarkan cerita-cerita itu sebelum peristiwa penyaliban, makanya orang Kristen juga semakin percaya bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Makanya tadi saya bertanya ke Bang Suma, kenapa di dalam Islam justru Isa digantikan dengan orang lain? Bukankah Allahnya adalah Allah yang sama, Allah yang bisa mengubah sesuatu yang jahat menjadi kebaikan, atau menjadi berkat, atau menjadi pesan berkat? Begitu Bang Suma. Terima kasih. Kristen ini muncul belakangan dari tragedi penyaliban. Poin apa yang ingin diusung kemudian oleh Kristen? Pertama, melantik Yesus jadi Tuhan. Maka dia harus mati bangkit untuk jadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14:9. Yang kedua, dosa-dosa Kristen ingin ditebus. Seabrek doktrin dan dogma yang muncul kemudian dalam konsep Kristen, pada intinya menghantarkan semua yang ikut terlibat dan materi yang ada di dalamnya harus terkonsentrasi, harus terkonsentrasi kepada jualan-jualan iblis. Salib, seperti yang Anda katakan tadi, Tuhan bisa merubah. Siapa Tuhan yang merubah ke ini begitu? Di mana Tuhan merubahnya, di mana? Oh, Tuhan merubahnya yang tadinya ini bangun. Itu maumu. Karena iblis yang mempengaruhimu. Tidak ada itu. Kristen ingin kemudian menjadikan apa yang terjadi sebagai buah kejahatan dan menghasilkan kemudian ilustrasi kebaikan. Itu mustahil. Mustahil itu terjadi. Ini Anda hanya ingin memuluskan keinginan setan. Bibel Anda yang kita baca, yang kita urai, yang kita bahas ini adalah catatan-catatan pewarta. Bukan firman Tuhan. Bukan sabda Yesus juga.
Tapi cerita-cerita yang disusun berdasarkan atas narasi-narasi saksi, dan kitab ini diambil karena sesuai dengan konsep yang diinginkan iblis, yaitu mempertuhankan sosok yang bukan Tuhan, minimal setara dengan Tuhan. Makanya tadi timpang kan, saya sudah menguraikan apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Mereka ingin membunuh utusan Tuhan, Tuhan menggantikan. Bisa nggak? Bisa. Oh, dia yang harus mati. Kenapa? Karena dia anak domba. Nah, ini Kristen ini. Kristen pasti. Ya, memang Kristen. Oh, ini harus terjadi Bang Sumang. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa dengan jalan kutu. Oh, Kristen pasti. Yes. Antara Yahudi dan Islam, konsep Kristen tidak pakai. Konsep pagan itu. Itu konsep dewa Molok. Antara Islam dan Yahudi, penolakan Yahudi kepada Nabi Isa, menolaknya sebagai nabi, bukan menolaknya sebagai Tuhan. Terjadinya penggantian terhadap Nabi Isa bukan diganti untuk menebus dosa, enggak, tapi untuk kemudian melampiaskan kemarahan Tuhan terhadap mereka Bani Israel. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca Yesaya 1. Lengkap 1 perikop 1 bab. Artinya ketika saudara menginginkan Tuhan kemudian